supaya umat Islam ini masuk dalam jebakan tawar-menawar. Tinggalkan agamamu, nih duit, coblos ini, pilih ini, dukung ini. Ternyata dalam sejarah Nabi itu selalu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Perundingan itulah yang menentukan nasib sekian banyak umat Islam. 2 bulan kurang lebih, mungkin tak sampai ya Bang Romi ya, pemilu ini menentukan nasib umat Islam, ya, menentukan eksis atau tidaknya. Walaupun kata mereka tidak segala-galanya, tapi kepemimpinan itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاهد بجهاده ومن دعا بدعوته wastamsaka bi sunnati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimakumullah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah di subuh dan di doa Pak Imam kita tadi bahwa kita telah memasuki bulan Rajab ya. Dan ini adalah pembuka dari bulan-bulan yang barakah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kita mudah-mudahan dengan beberapa kajian ini adalah semangat kita untuk menggapai kemuliaan bulan-bulan ini. Dan Rajab ini ditandai dengan adanya Isra Mi'raj. Bahkan Nabi pernah memenangkan perang di perang Tabuk. Bahkan Masjid Al-Aqsa itu pernah ditaklukkan di bulan Rajab oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan mari kita kuatkan terutama qiraatul Quran ya, membaca Al-Quran, agar sedikit banyak menghadirkan tampilan-tampilan di masyarakat, di pojokan-pojokan, di spot-spot tempat-tempat yang hari ini lebih banyak dibuka handphone. Banyak orang tergolak, tertawa, terbahak-bahak menengok TikTok, kucing masuk sungai, kerbau belaga, ya, anjing diterkam buaya, yang berjoget, yang bermusik. Kalau begini rasanya keadaan kita, maka sangat mudah umat Islam ini dikalahkan. Dan inilah rencana-rencana iblis, setan, hantu gundurwo untuk membuat kita ini terpedaya. Wa akhil Islam, lengkap 100 hari perjuangan saudara-saudari kita Gaza, Palestina. Dan kalau tak salah nanti ada aksi solidaritas ya, yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Rakyat Palestina KNRP
Dan saya ikut menghimbau, mengajak, ya kalau bisa kita gabung, ini lebih baik, dan membawa infak terbaik kita. Karena terbayang kemungkinan besar Rajab, Sya'ban, Ramadan ini kemungkinan besar musim dingin di Palestina. Dan bisa kita bayangkan rumah mereka sudah rata, air sulit, gas sulit, makan dan aksesnya sudah hancur, jalan-jalan di bulldozer, masjid hampir 70 masjid sudah rata dengan tanah. Jadi ini satu panggilan jihad kepada kita membersamai agenda ini, dan ini adalah bahagian dari mempersiapkan semangat pembelaan kita terhadap peninggalan-peninggalan situs-situs sejarah yang dia bukan hanya sekedar museum, tapi adalah tempat sujud, rumah Allah yang dianjurkan untuk mendatanginya. La tashuddur rihala illa ila salasati masajid, Al-Makkah, Madinah, wal-Aqsa. Wa akhil Islam rahimakumullah, dari kajian ini juga saya ingin menyampaikan doa kita bersama terhadap korban banjir, saudara-saudari kita, baik yang terutama yang di Pangkalan Kerinci, ada yang di Jambi, dan di tempat-tempat yang lain. Curah hujan yang sangat dahsyat, banyak akses yang putus, jembatan yang putus, dan kita memohon kepada Allah sehingga memberikan hujan yang bermanfaat. Makanya ada istilah doa hujan itu, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah beri kami hujan yang bermanfaat. Baik, saya ingin menyampaikan satu kitab yang sudah saya coba tulis dari karangan Syekh Munir Muhammad Ghadban. Kitab ini direkomendasikan terutama di Indonesia ini adalah seorang ada Ustaz Budi Ashari, pemerhati sirah. Karena buku ini adalah manhaj haraki dari sisi sejarah, dan diangkatnya isu-isu politik, perjuangan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya habiskan sebelum tidur kemarin untuk meresapi ini agar kita bisa membawa pulang dan mencoba untuk melaksanakannya. Dan ini adalah bahagian dari perjuangan Rasulullah. Dan saya menulis bahwa ini ternyata pintu gerbang kemenangan umat Islam. Ngapain kita sibuk mencari strategi kemenangan sementara ada Rasulullah yang telah memberikan tonggak-tonggak itu dan ada dalam sejarah. Apalagi 2 bulan kurang lebih, mungkin tak sampai ya Bang Romi ya, pemilu ini menentukan nasib umat Islam, ya, menentukan eksis atau tidaknya. Walaupun kata mereka tidak segala-galanya, tapi kepemimpinan itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Kalau down ke top itu adalah antara rakyat ke umara, itu memang bisa tapi tidak maksimal. Tapi kalau top ke down sangat mudah. Apalagi program-program rahmatan lil alamin.
Saya kira ini penting dan sudah diulang-ulang. Ada 8 hal yang disampaikan Rasulullah melalui sejarahnya yang saya ambil dari kitab ini. Karena ini adalah strategi pergerakan dan perjuangan politik Rasulullah. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpaling dari kaum musyrikin. Artinya Nabi tidak toleransi soal akidah. Dan saya pernah menyampaikan satu tema tentang ini, bahwa usaha-usaha negatif yang dilakukan musuh dalam menghadapi dakwah adalah salah satunya menghina, melecehkan, mendustakan. Kedua, mempertentangkan Al-Quran dengan kisah-kisah. Ketiga, melakukan perundingan. Perundingan ini dalam kitab ini disebut supaya umat Islam ini masuk dalam jebakan tawar-menawar. Tinggalkan agamamu, ini duit, coblos ini, pilih ini, dukung ini. Ternyata dalam sejarah Nabi itu selalu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Perundingan itulah yang menentukan nasib sekian banyak umat Islam. Kalau sempat Nabi iakan, selesai. Dan ternyata di perundingan itulah jebakan-jebakan yang dahsyat. Sampai kata Allah begini di surah Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Tadi ada ayat rakaat pertama dibaca imam, surah Al-Imran. Ha antum tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaykumul anamina minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum. Kata Allah, hei kamu orang-orang beriman muslim, kamu kok begitu sayang sama mereka, padahal mereka tak sayang, tak cinta sama kamu. Hei yang penjilat-penjilat, apa yang kalian dapat? Jabatan, apa? Duit, mobil, Pajero, Alphard. Hei penjilat-penjilat, ngapa kamu lunak-lunak? Itulah yang diinginkan mereka. Baca surah Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun, ayat yang ke-9. Karena kata Allah, mereka menginginkan supaya kamu bersikap, kalau lunak itu sekarang bahasa ilmiahnya apa? Toleransi. Nabi tidak pernah bicara akidah toleransi. Muamalah oke, ekonomi oke. Bahkan diboikot Nabi, bahkan kurang lebih seminggu, bahkan ada beberapa bulan itu memakan rerumputan, dedaunan. Mereka boikot Nabi. Tapi dalam hal muamalah itu dibolehkan. Tapi kalau sudah masalah akidah, kata Allah, mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak.
Coba periksa, karena ini sudah temuan di tahun-tahun 5 tahun terakhir ini. Ada namanya program wawasan kebangsaan, bahkan dimasukkan dalam tes-tes, sampai didetilkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam hal yang sangat sensitif. Itu intinya supaya kamu itu lunak. Itu dikritisi. Cuman karena orang-orang yang di dalam ini tidak orang yang punya jabatan tertinggi, lebih banyak diam. Yaitu skenarionya. Sehingga bahasanya mereka juga ingin bersikap lunak kepada kamu. Padahal memang kata Allah, wala yuhibbunakum. Catat itu. Sekali-kali mereka tak cinta sama kamu, tak sayang. Kamu beriman keseluruhan kitab, tu'minuna bil kitabi kulli. Apa cara mereka supaya kita lunak? Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka ketemu kamu, mereka orang yang paling beriman, mereka akan katakan kami beriman. Tapi begitu tidak ketemu, hilang dari pandangan mereka, mereka sampai-sampai menggigit jarinya. Begitulah kebencian yang ada pada hati mereka. Jadi Nabi itu yang Nabi bersihkan dari sikap, terutama hati orang-orang yang beriman, berpaling dari kaum musyrikin. Kenapa? Coba kasih satu alasan selama sepanjang hidup, baik Nabi dan kita sekarang, apa untungnya Anda? Tidak ada. Yang dirugikan siapa? Dalam hal akidah, habis kita umat Islam. Justru hari ini anak-anak kita lihat, mana akidahnya? Semua tergadai. Dan hadis itu sudah jelas, sudah diulang-ulang. Nanti akan datang zaman, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Dia jual agamanya hanya untuk serpihan dunia. Yang kedua yang Nabi lakukan, menyelamatkan orang-orang lemah. Ini Bapak Ibu, kalau ini kita buat program di masjid ini, mau ada pemilu atau tidak, ini dakwah yang paling efektif dilakukan Nabi. Kenapa? Setiap pemilu yang diternak, yang dikasih makan itu orang miskin, dan disuruh nyoblos dan menang orang tuh. Saya baca poin-poin pertama yang Nabi lakukan apa? Menyelamatkan perut orang-orang lemah. Dan itu diawali dari masjid. Ketemunya di masjid, diberi makan, diberi tempat tinggal. Coba Bapak Ibu, jebakan. Mungkin kalau ada developer sini, jangankan orang lemah, developer umat Islam aja sudah kejebak riba yang tanpa DP yang kemarin-kemarin tuh. Tanya, gulung tikar, terjerat sekarang pajak di bank. Tanya tuh. Dijebak itu sebenarnya jebakan itu. Lima 15 tahun dalam dunia riba.
bahasa-bahasa undang-undang cipta kerja outsourcing menjadi undang-undang yang nggak jelas. Itu jebakan semua. Macam kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu adalah apa? Peluang-peluang. Kalau bahasa kita, sandra, tersandra. Orang-orang lemah itu tersandra kehidupannya di bawah. Kalau bahasa dulu istilah oligarki dan Hitlernya zaman ini. Nanti kalau ada maunya dikasih diskon, dikasih pesangon, dikasih dahsyat sekali. Itu yang Nabi berantas. Allah kirim itu ayat. Allah tegur umat ini, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu Pak, program itu bagi sembako, membagi sembako ini dahsyat. Diantar dan kalau ada di sini yang punya tempat-tempat pelatihan, izin ya, izin, bukan mengajari, tidak. Seperti BLK workshop, kerjasama dengan masjid, penghimpunan zakat itu, atau Basnas. Mungkin Ustaz Mas Riyadi ada juga mengisi di sini. Insya Allah bisa kita menuntaskan. Dan mereka masuk dalam asnaf itu. Dan itu kalau berhasil kita kukuhkan, berjalan dengan baik, insya Allah kemenangan bagi umat Islam. Karena 2/3 sahabat yang direkrut Nabi, didakwahi Nabi adalah fuqara masakin. Bahkan ada beberapa sahabat yang ditarik oleh Nabi masuk ke dalam Islam, bahkan kekayaan orang tuanya pun tinggal sama orang tuanya, bukan ikut masuk ke dakwah, seperti Mus'ab bin Umair. Masya Allah itu. Cara Nabi memberi makan dan mencukupkan orang-orang miskin, lalu diberi dakwah, didakwahi, dan juga mendakwahi orang kaya supaya hartanya mengalir ke dakwah. Masya Allah. Caranya gimana? Misal kita punya dana untuk fakir miskin, untuk dibagi di Ramadan itu ada 1 miliar uang. Setelah diseleksi, anggaplah misal 10 orang, yang 1 miliar itu langsung dideteksi bahwa 1 orang mendapatkan 100 juta. Selama ini kita membagi uang zakat itu, 1 orang 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Keliru. Ada fakir miskin, kalau kita ingin mengkayakan dia,
Bukan cara ngasih dia 100.000, 200.000. Ini uang zakat. Pergi dia ke pasar, beli sayur, beli minyak, beli telur sepapan, habis. Besok masuk daftar dia lagi. Dia ngekos sebulan 500.000. Dia punya 3 anak, untuk sekolah, jajan, bensin, kredit Honda, motor. Belum makannya, anggap aja satu bulan itu habis 5 juta 3 anak. Sudah. Kalau 5 kali 10 50, 5 kali 12 60. Ini pernah saya sampaikan, kalau dia dapat zakat 60 juta, yang tadi 160 juta dia dapat zakat, langsung dimasukkan ke tempat pelatihan. Dia orang miskin dapat 60 juta langsung masuk tempat pelatihan. Tanya dia mau buka usaha apa? Dia bilang saya memilih untuk jual tebu. Langsung dibuatkan 10 gerobak. Anggap 1 gerobak itu 3-4 juta, 3 juta. Kalau 3 kali 10 30. Dan dia hari itu sudah bisa merekrut 9 karyawan plus dia 1. Anggaplah 10 juta dia untuk modal, berarti 40 juta. Dia masih megang berapa? 20 juta. Anggap aja 1 hari dia punya keuntungan berapa? 100 bagi hasil. 10 gerobak berapa? 1 juta. Kali 30 hari tuh. Dalam 1 bulan dia sudah menjadi pengusaha. Selama ini orang miskin di zaman kita kalau dapat uang zakat 200.000, paling banyak 1 juta. Memang tidak banyak yang dapat sasaran, tapi secara taraf hidup dia langsung menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Kalau 1 bulan 30 juta, potonglah bla bla blanya, dia dapat duit 15 juta. Kali 10 aja 10 bulan sudah 150 juta. Gaji siapa itu? Itu cara Nabi dahsyat. Ada yang pandai besi disuruh buat pedang, yang petani mengelola kurma, yang pedagang berdagang. Mantap. Maka kadang saya kalau dunia pendidikan, TK 2 tahun, SD 6 tahun sudah 7 tahun, SMP SMA 6 tahun, 6 tambah 7 13, ya 13 tahun. Setelah itu S1 4 tahun, sudah 17 tahun. S2 anggaplah 3 tahun. Itu kurang lebih, maaf ya, 22 tahun kita kuliah, tiba-tiba disuruh nganggur. Kurikulum ganti terus, penjurusan tidak ada. Coba, ini mohon maaf ya, saya melihat Nabi dahsyat dakwahnya. Dia rekrut orang-orang lemah ini, diberdayakan, dicukupkan dengan harta orang-orang kaya tadi. Nggak akan ada orang yang bisa kalau mau pemimpin nyogok mereka, nggak ada. Maka Bang Fatul nanti datang, hei, mau apa kalian nyogok-nyogok? Ini semua sudah orang kaya.
Dia sudah punya bisnis, sholat sudah rajin, apa? Nggak bisa. Tapi kalau sekarang ada kawan saya di telepon, Ustaz, Assalamualaikum, salam. Ustaz, di depan saya nih, Ustaz bisa nggak ngumpulkan orang katanya, plus kakak per kepala 150.000 di depan saya. Apa katanya? Enak juga ya katanya. Kalau bisa awak closing. Yang di subuh ni aja ada 60 orang. Coba. Mau 7 juta. Ngerib, tawar-menawar mereka. Kenapa? Karena anak-anak kita ke depan itu diternak. Anak-anak negeri ini diternak. Kemiskinan itu diternak. Zaman Nabi ternyata menyelamatkan orang-orang lemah. Bagian dari dakwah Islam yang dahsyat. Coba Pak, saya tanya apa Pak? Kayak di Palestina itu, kalau sekiranya orang Palestina itu lemah, ada nggak yang mau mengangkat senjata? Karena ada ustadz bilang orang Palestina itu miskin-miskin. Salah mereka itu. Orang Palestina itu kaya-kaya, pelaut, petani. Coba tengok sebelum perang Gaza itu sama sesudah perang, mewah enggak? Bagus. Rumah mereka bukan kayak kita ada papan. Tengok masjid mereka yang dibom itu, mewah tidak? Jadi ada ustaz bilang orang Palestina itu miskin-miskin. Bodoh dia itu. Salah, baca sejarah, pergi sana. Pertama, kenapa sih bilang bodoh? Dia menghina saudaranya. Yang kedua, kalau anda bilang dia miskin, bantu. Ini menghina. Sakit hati saya baca status dia tu. Orang Palestina itu bukan miskin. Ada kawan saya jumpa dengan dia, demi Allah, dia bawa bantuan 1,5 miliar ke Palestina waktu itu. Dia masuk langsung ke Gaza. Sementara ketika itu perang Suriah, dia cerita kami baru membantu Suriah itu hampir 3 miliar. Orang Indonesia bawa duit 1,5 miliar. Dia baru membantu orang Suriah berapa? 3 miliar. Yang miskin siapa? Saya dapat kabar untuk senjata ini, saya buka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang dikirim itu bantuan-bantuan umat Islam itu baru berharga kalau 15 miliar. Apa namanya yang kubah besi Iron Dome itu, satu pelurunya berapa dolar? Kan ini dibahas. Dibilang dia orang Palestina miskin. Artinya umat Islam ini kalau sempat kita lemah-lemah, gimana mau berjuang? Dia bilang, tengoklah rumah saya aja kredit, Honda kredit, mebel karpet kredit. Kalian aja lah, datang orang ngasih duit, terima duit. Jadi kalau seluruh masjid punya program dakwah orang-orang lemah ini, nggak perlu kampanye kita.
Mohon maaf ya, saya bicara ini karena buku ini memang strategi pergerakan dan perjuangan politik Rasulullah. Yang ketiga, mencari tempat yang aman bagi dakwah, yaitu basis sosial. Saya tanya, apa tempat yang teraman basis sosial Nabi? Apa? Masjid. Maka saya bilang, kenapa kalau perang itu selalu bagi umat Islam yang mereka hancurkan masjid? Berarti, Pak, Bu, berarti musuh itu baca sejarah. Makanya kita dijauhkan dari sejarah. Makanya anak-anak kita dijauhkan dari masjid. Masa nggak ngerti juga? Paham, Pak? Makanya apa kata pengamat Timur Tengah? Ini Gaza ini perang agama, murni perang agama. Kenapa? Karena yang mereka bombardir masjid. Coba mencari tempat yang aman untuk sekretariat dakwah. Makanya dalam periode kedua dakwah Nabi, hijrah Nabi terakhir, membangun masjid. Saya mau mengendos, jangan pernah bosan kita ini bicara masjid ini. Nanti Bang Romi, ada Bang Fatul kita, ketua kita, akan datang zaman, insya Allah, apa yang kita duduki ini, apa yang kita komitmen di pengajian ini akan membuahkan hasil pada akhirnya. Yakinlah. Jangan anggap sepele kajian subuh, zuhur, maghrib, melayani orang berbuka puasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, i'tikaf. Hanya tinggal agak sedikit lagi, digerakkan sedikit lagi. Walaupun jenggot kita udah putih tuh, ada nanti hasilnya insya Allah. Kenapa? Karena ini basis. Tidak ada di muka bumi ini tempat yang steril, yang menjadi sentral kekuatan kecuali masjid. Makanya 7 golongan yang kata Nabi tidak akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat kecuali 7 golongan ini. Salah satunya siapa? Seseorang yang terpaut cinta kasihnya masjid. Tidak ada kaki melangkah kecuali langkah kanannya diangkat derajatnya pahala, langkah kirinya menghapus dosa, kecuali kemana? Masjid. Ada kawan saya meninggal baru-baru ini kemarin, Pak Ahmiul Rauf. Saya ketemu dulu di Malaysia, beliau ahli geologi. Dia meninggalnya keluar dari rumah, menunggu istrinya. Keluar dari rumah mau sholat maghrib kalau tak salah. Sambil menunggu istrinya dia jatuh, dibawa ke rumah sakit Sansani, meninggal. Menunggu istrinya keluar rumah, saya dapat cerita begitu, untuk sholat ke masjid. Masya Allah. Maka ya akhul Islam, jadikan ini base camp kita.
Sekalipun memang awalnya tua-tuanya Pak Ustaz, tapi kadang menengok keadaan ini, anak-anak muda kita memang sedikit. Jadi cemana lagi? Jadikanlah jiwa kita muda walaupun kepala sudah tua. Tapi usaha, ajak anak-anak kita, ajak anak-anak muda kita, kasih mereka kerjaan. Yang keempat adalah yang saya ambil dari kitab ini, kematangan dalam perencanaan kemenangan Islam. Jadi Nabi itu ahli perencanaan, perancang. Ternyata strategi Nabi itu merancang. Saya ada mendengar satu kajian, kalau bahasanya Ustadz Adi Hidayat, Nabi Adam itu bukan diusir dari surga, tapi surganya Nabi Adam itu surganya tempat pelatihan. Dan surga Nabi Adam itu bukan surga yang kita tempati nanti, karena di surga itu masih ada perintah. Sementara surga nanti tidak ada lagi ibadah. Maknanya perencanaan itu Allah merencanakan sebelum Nabi Adam turun ke dunia ini. Beda dengan sebab dan beda dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah bahagian dari strategi dakwah. Dan perencanaan itu tidak boleh terpisah dari kepemimpinan. Dan perencanaan itu adalah gagasan. Dan perencanaan itu adalah perubahan. Coba, yang paling mahal gajinya, padahal kerjanya cuma men-sket-sket aja. Misalkan bangunan mau membangun, digambar dulu. Menggambar itu berapa sekali menggambar bangunan? Ada 1 juta. Mana ada 1 juta? Ada yang 30 juta, 50 juta. Itu dahsyat Nabi itu. Dan Nabi masih membuka ruang. Rencana-rencana itu masih ada negosiasi dari sahabat. Apa pendapat kalian? Kata sahabat Habab ibnu Munzir, ya Rasul, kau mengambil kemah jauh dari sumur Badar ini, itu wahyu atau rencanamu? Kata Nabi, itu hanya rencanaku. Ya Rasul, kalau begini kita kalah. Pindahkan kemah ini ya Rasul dekat sumur. Kita ambil air sumur, kosongkan. Setelah itu sumur itu kita tutup. Kata Nabi, laksanakan. Rupanya orang kafir Quraisy ini datang jauh, ingin minum di sumur. Sementara sumur sudah dikosongkan, sudah ditutup batu. Akhirnya mereka kehausan. Akhirnya tidak konsentrasi lagi berperang. Itu strategi, itu perencanaan. Kita hari ini Bapak Ibu, kita kehilangan pioner yang bisa merencanakan dakwah Islam ini 5-10 tahun yang akan datang. Tiap kali muncul orangnya ditokok, paham, dibonsai, diboikot. Tidak ada amunisi.
ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawal. Hanya sukarela saja. Relawan-relawan yang benar-benar betul dia ingin menolong agama Allah. Nih saya tulis ini sedikit lagi. Berapa menit lagi Pak? Habis 2 menit. Nih lihat nih, netralnya sebahagian kaum muslimin. Tuh, coba nanti ngobrol. Banyak bilang apa? Aku golput aja lah. Tapi bahasanya apa? Netral. Tidak terlibat dalam perjuangan Islam. Baik afiliasi, tokoh, organisasi, banyak yang netral. Siapa di sini punya mobil metik? Ada mobil metik? Kalau netral bisa maju atau enggak? Hah? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mobil metik, dibuat nanti posisi di N, dia N, bisa maju enggak? Pikir itu. Nabi kalau milih netral gimana? Sahabat milih netral. Ya akhi, itu penyakit. Itulah kubu-kubu munafik itu. Ada di zaman Nabi. Kemudian apa penyakit yang berikutnya? Mereka merusak perencanaan umat Islam, memanfaatkan undang-undang untuk menguasai simpul-simpul negara. Itu Pak, Bu, disekolahkan semua itu. Yang banyak bercakap-cakap ahli undang-undang, ahli, disekolahkan semuanya. Pirallah mereka dan seolah-olah ahli tata negara ini semuanya merekalah yang hebat. Dan kalaupun ada yang ahli dan dia muslim, habis dia, terkurung. Baik, satu poin lagi saya lanjutkan. Umat Islam harus memiliki solidaritas kesukuan. Jawa, yang Mandeling, yang Batak, yang Sunda, itu dimanfaatkan Nabi dalam berdakwah. Tidak secara ujug-ujug otomatis semuanya harus Islam, tidak. Nabi memanfaatkan kesukuan itu. Quraisy, Bani itu Quraiza, Bani Adi, Bani Abdul Muttalib, itu dimanfaatkan supaya mereka bisa merasakan dakwah dan mereka menjaga dakwah Islam. Terbalik kita zaman ini, suku-suku itu didatangi, dikasih duit, disuruh yang aneh-aneh. Di zaman Nabi tidak. Didatangi suku-suku itu, didakwahi, begitu sudah kuat Islamnya, merekalah yang menjaga agama. Itu dakwah Nabi, Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita umat Islam, ya akhul Islam, kita banyakkan doa bahwa apa bentuk komitmen kita terhadap kemenangan Islam ini, di antaranya adalah ad-doa. Dan semoga kita umat Islam, dan saya akan terus, saya berjanji, tema-tema yang juga sudah saya suguhkan dan hari ini
adalah bagian dari motivasi semangat kebangkitan Islam, supaya kita tidak pesimis. Walaupun 1 menit nyawa kita diberi, 1 hari, 1 pekan, jangan pernah kita mengeluh, mundur, kalah. Semangat saja. Kalau kita yang di masjid ini patah semangat, gimana yang di luar? Sulit. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Dan semoga kita berdoa Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga di Ramadan tahun ini, ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan segala usaha dan takdir dari-Mu, hadirkan dari rahim ibu negeri ini akan datang pemimpin yang mencintai-Mu ya Allah. Amin. Akan datang pemimpin yang mencintai Rasul-Mu ya Allah. Amin. Akan datang pemimpin yang mereka mencintai Islam. Amin. Ya Allah ya Rahman, irhamna ya Rabb. Malikal mulk, tu'til mulka man tasha'. Tu'til mulka man tasha'. Tu'izzu man tasha'. Tu'izzu man tasha'. Tu'izzu man tasha' ya Rabbal alamin. Irhamna ya Rabb. Irhamna ya Rabb. Hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Wahid sufufana. Ijma' kalimatana ala al-haqqi wad-din. Ijma' kalimatana ala al-haqqi wad-din. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, hadirkan kepada kami orang-orang yang memangku amanah, yang menjalankan urusan-urusan negeri ini adalah orang-orang yang baik ya Rabb. Wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, jangan kau kuasakan ya Rabb, jangan kau hadirkan kepada kami orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mampu mengurusi negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.